Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita kembali ke awal karena memang pembacaan awal itu dimulai dari ha, lam, alif. Ha itu disebut dengan haul hawiyah, hu. Penulisan hu itu ha kan begini. Jadi di dalam ha itu ada waw. Huwah itu sebenarnya hu. Makanya dibaca hu. Kalau penulisan ha sendiri ya, ha. Perhatikan baik-baik itu ha kan begini. Kalau kita lambangkan dia akan begini. Ini haknya lalu ada wawnya begini kan. Jadi huwah, hu penulisannya. Hu dibaca hu karena memang dia ada wawnya, huwah. Penulisan hak secara tersendiri di dalam tulisan Arab, seret begini. Jadi hak itu ada huwahnya. Nah, huwa ini kenapa dibaca di awal juga memang karena bisa disebut bahwa huwa itu adalah awal nama. Itu misalnya di dalam ayat Al-Quran disebutkan huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallahu. Jadi sebelum Allah itu ada huwah dulu. Huwallahu, huwah. Nah itu dia adalah awwalul asma' inda ahlillah. Itu adalah nama pertama menurut para ahlullah, wali-wali Allah SWT. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Jadi hu awal asma', huwallahu alladzi la ilaha illahu disebut di akhir. Jadi seakan-akan la ilaha illallah itu berada di dalam huwa. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwa ini ada di awal, huwa ada di akhir. Maka la ilaha illallah itu seakan-akan berada di huwa, ada di dalam huwa. Di antara keistimewaan hu. Lalu ha ini juga adalah akhir huruf halqi kan. Dan huwa ini juga akhir talafuz. Huruf syafawi. Jadi seakan-akan hu dan wa ini dia awal dan akhir membentuk lingkaran. Karena awal lingkaran adalah akhir dari lingkaran itu. Jadi ha itu. Di antara keistimewaan huwa juga sebagian arifin, ba'dul arifin berkata bahwa huwa itu adalah ismul a'zam. Ismullah il a'zam. Karena huwa ini menghimpun empat pilar dari nama-nama Allah. Jadi huwallahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al awwal, al akhir, al zahir wal batin merupakan pilar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi huwa itu menghimpun empat pilar, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dalam Al-Qur'an kan ada seperti itu. Lalu di antara keistimewaan huwa itu juga hu dan ha ini kalau di hitungan abajadun ha. Ini ha ini angka kelima. Lalu wa itu angka keenam. Jadi abajadun ha wa. Jadi ha angka kelima, wa angka keenam. Jadi 5 dan 6. 5 mengisyaratkan rukun Islam, 6 mengisyaratkan rukun iman. Maksudnya bahwa di dalam huwa itu adalah ada rukun Islam dan rukun imannya. Jadi hu rukun Islam, uwahnya ini sebagai rukun iman, uwahnya berada di dalam rukun Islam. Jadi seakan-akan hu itu adalah zahir dan uwahnya adalah batin. Jadi ini menghimpun zahir dan batin. Sekilas tentang huwa. Lalu setelah hu berarti dia alif lam ha berarti ha lam. Setelah lam ini kan lam yang kedua dia disebut lamul qabdi. Lamul qabdi itu adalah dia oleh Sayyidina Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari disebut dengan sirrul qabdi. Sirrul qabdi maksudnya rahasia qabd. Karena zuhurul lam kita tahu tadi bahwa ha itu bentuknya adalah lingkaran 360 derajat lingkaran. Jadi lamnya itu ada di pusat. Jadi zuhurul lam fi markazil ha. Jadi lamnya itu ada di tengah-tengah ha, di tengah-tengah ha. Jadi lamnya ini berbentuk
berbentuk lurus, garis lurus. Jadi garis lurus di tengah H itu kalau dilihat dari atas dia berbentuk titik. Karena garis ini kalau dilihat dari atas begini dia titik dia. Nah, titik ini di dalam lingkaran, di dalam H-nya tadi. Jadi lam ini menampak di tengah-tengah H. Jadi kelihatan sebagai titik gitu. Lalu lamul qabdi ini juga disebut dengan muwahhidul qibal, penyatu arah. Kenapa disebut penyatu arah? Karena ketika lamul qabdi ini berada di tengah H sebagai titik, berarti dia fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Karena kemanapun engkau tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap maka di sana ada wajah Allah. Jadi ketika sebuah lingkaran lalu ada titik di tengah ini, titik, berarti ketika menghadap kemanapun ini ada nama-nama Allah. Sebagaimana kita berkalung tasbih ini, berkalung tasbih itu tasbih ini mengisyaratkan sebagai asmaul husna. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah lingkaran, maka lingkaran itu sebagai asmaul husna, maka kita dimanapun kita menghadap maka kita menghadap Allah. Maka seluruh arah itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka lamul qabdi juga disebut muwahhidul qibal, penyatu arah. Kemanapun kita menghadap maka kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lamul qabdi ini juga disebut dengan mufnir rusum oleh Sayyidina Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Maksudnya mufnir rusum, melenyapkan rusum, melenyapkan qabd, melenyapkan jasad. Maksudnya ketika jasad ini sudah lenyap, maka yang tersisa adalah nuraniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tampaklah makna dari makna tanzih ketika rasam ini sudah lenyap. Lalu setelah lamul qabdi ini juga disebut dengan jami'ul haqa'iq al-haqqiyah wa markazul ma'ani al-kulliyah. Setelah lamul qabdi ini insyaallah kita lanjut pada lamul ma'rifah atau lamul ishqi insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.